apa namanya, saya ini juga mahasiswi. Jadi Oke. suka berbicara dan juga berdiskusi. Jadi kenapa saya masuk di room ini bukan untuk memancing perdebatan atau pelarian, melainkan untuk saling sharing-sharing aja begitu. Boleh. Asal kondusif ya dan jujur ya. Kayak Mas Falak ini kondusif dan jujur, kayak Pak Friend ini sudah bukan satu dua kali ya masuk ke komal, di komal-komal yang lain juga kita sering ketemu sama teman-teman Islam Pak Falak dan Mas Friend. Bukan cuma di komal saya baru buka komal ini ya. Karena sudah 4 bulan saya nggak pernah buka komal. Ya. Oke, jadi apa nih? Kita mau bicara tentang wanita, boleh nggak Wawa? Tentang wanita, Mm-mm. boleh? Boleh ya? Ini Oke. kita diskusi ya, diskusi Iya, dan juga saya sharing. bertanya dong ya. Saya bertanya bagaimana wanita di dalam Islam, kayak gitu-gitu kan. Mumpung ada wanita, teman-teman setuju ya di bawah ya. Menurut menurut Wawa, ya, apakah Nabi Muhammad itu menghargai dan memuliakan wanita Islam? Oh, Hmm? iya, iya Kak. Iya, kamu baca di mana? Kenapa nggak? Kamu pernah baca di mana bahwa Nabi Muhammad itu memuliakan dan menghargai wanita? Salah satu contohnya Hmm, eh, kisah Khadijah dan para istrinya. hmm, Yang dimana pada masa itu ketika Rasulullah berdagang ada seorang janda tua yang lebih tua dari Rasulullah, hmm, yang dimana istri-istri Rasulullah ini kan Rasulullah poligami, dan dimana istri-istri beliau ini adalah para janda-janda tua yang ditinggalkan oleh suami dalam perang dan atau yang meninggal. Jadi bagaimana Rasulullah memuliakan para ina untuk bagaimana caranya dia itu menikahi janda-janda untuk membantu mereka dan membantu juga anak-anaknya. Tapi kalau seumpama untuk semua muslim yang ada muslimah, mereka ada perintah dari firman Allah yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW di Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 deh kalau tidak salah, nanti dicek aja, maaf kalau salah dikoreksi ya, yang dimana Allah memerintahkan kepada Rasulullah hmm. untuk kepada Rasulullah, yang dimana Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk menutup aurat istri-istrinya, istri-istri sahabatnya, istrinya juga, agar auratnya istrinya ini justru tidak menjadi dosa. Karena begini, Oke, wanita sebentar, yang sebentar, sebentar, Mbak Wawa, satu-satu. Itu dalilnya di mana? Supaya nanti nggak jauh ya, pelan-pelan. di Al-Ahzab Kak, Tolong di Bang Wahyu ayat minta, ya oke, Al-Ahzab pelan-pelan ya ayat kita lihat ya. 56. Bang Ya, Wahyu, silakan. ya sebentar ya, pelan-pelan ya, kita 56 santai ya? saja. Al-Azab ayat berapa, Wawa? Di ayat 56, 59, 59. Oke, ya kita lihat ya. Nah, itu dia Kak. Silakan bacakan. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengundurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk ingat sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini memerintahkan ya, disuruh Ya, memerintahkan ya. ya. Ini tentang jilbab berarti ya, case-nya ya. Hijab. Mbak Wawa, ini tentang apa? Ya, jilbab dan hijab kan itu sama Kak. Ya, pertanyaan saya tahu, masih ingat gak tadi? Iya. Apa? Bagaimana Rasulullah memuliakan perempuan kan? Dan apakah Nabi Muhammad menghargai ya dan menghormati atau memuliakan wanita? Iya Kak. Karena kalau seandainya Rasulullah tidak menghargai wanita, pasti Rasulullah tidak akan menyampaikan atau memerintahkan kepada perempuan untuk menutup aurat. Karena kalau sampai kita lihat di zaman sekarang, kita lihat banyak kasus pelecehan perempuan hanya karena dia tidak menutupi dirinya, begitu. Karena Menghargai itu laki-laki apa sih? Menghargai itu apa? Cukup cuma disuruh pakai jilbab atau yang lainnya? menghargai itu kayak contohnya ya,
aku hargai kamu sebagai perempuan, maka aku tidak akan menjatuhkan harga diri kamu. Ketika aku Terus, bertemu dengan kamu, aku tidak akan memandang. Maksudnya, aku tetap tidak melihat sesuatu yang tidak perlu aku lihat begitu. Ya, itu bentuk menghargai sih, Kak. Itu menurut aku. Kalau Kakak bagaimana? ya makanya saya kepengen tahu ya contoh konkret yang dilakukan Nabi Muhammad kepada istri-istrinya itu atau kepada perwanita itu apa? Contohnya ya, apakah dia menghargai atau tidak? Ya, Iya, Kak. atau gini, ada nggak contoh bukti konkret bahwa wanita atau taruh istri-istrinya itu apa dimuliakan atau apa ya disayang atau dia dihormati itu kan tidak kekerasan itu kan termasuk tidak kekerasan. Apakah kamu pernah tahu Hmm, nggak bahwa Nabi paham, Muhammad paham, ini Kak. pernah nggak dia melakukan KDRT kepada istri-istrinya? Oke, paham, paham. Mm, Itu juga ada kan kita yang pertama Al-Quran dan hadis ada mm, diceritakan ini bagaimana caranya Rasulullah menghargai wanita dengan menyampaikan kepada para sahabatnya untuk memuliakan istrinya. mm, mm. Cara memuliakannya itu seperti tuh, wait, saya lupa. Aduh, ini terlalu banyak baca buku. Teman-teman di bawah sabar ya. Kalau yang kondusif kita hargain ya. Naik RV, Rifandi naik. Menghujatnya di mana saya? Silakan yang kamu aja kalah tuh sama Falak sama Friend. Wawa udah monitor Wawa? 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 Mohon maaf kak, saya cuma gunakan satu HP, jadi tadi Apa? ketika kakak manggil saya lagi cari referensi. Jadi bagaimana Rasulullah menghargai wanita? Ini ada beberapa referensi. Ini yang saya sudah ingat. Ada ini dari kisahnya beliau sendiri. Bagaimana cara menghargai? Yang pertama, ketika Ummu Salamah memberikan strategi, ini ketika terjadi perang. Ummu Salamah memberikan strategi saran untuk perangnya mereka ini. Rasulullah menerimanya dengan baik, saran beliau. Yang kedua, ada di dalam hadis dikatakan di sini, baik ya kak, hadis riwayat Tirmidzi mengatakan begini, sebaik-baiknya kalian adalah yang berbuat baik kepada istri kalian. Yang hadis itu hadis riwayat Tirmidzi kak. Nah, referensi Tirmizi ketiga berapa itu itu Mbak Wawa? hadis riwayat Tirmidzi kak. Itu yang Ya, mengatakan Tirmizi nomor berapa itu? aduh, tidak jelas. Saya lihat dulu nomor berapa ini. Ya, justru saya yang punya ya. Justru Nabi Muhammad mengatakan di hadisnya bahwa perempuan atau wanita itu setara dengan, maaf ya, sama binatang. Sekali lagi ya, di hadis Tirmizi 310 ya, itu cuman gara-gara sholat batal itu, yaitu tadi. Jadi wanita itu setara sama binatang. Ya. Itu ada di Tirmizi 310. Tolong dibukakan Bang Wahyu. Oh ya kak, untuk hadis tadi itu Mm-mm. terdapat di hadis riwayat Tirmidzi nomor 3895 kak. Tentang apa itu? Tentang yang tadi saya katakan bahwa sebaik-baiknya kalian itu berbuat baik kepada istrinya kalian itu, dan juga sebaik itu ya kak, itu hadisnya itu ya riwayat Tirmidzi ayat nomor keberapa tadi saya lupa. Sebaik-baiknya harus berbuat baik Ya, berbuat kepada baik ke istri. istri-istrinya kalian, Nah, ya istri-istrinya. dia memerintahkan begitu kepada siapa? Sementara kamu tahu nggak, pernah baca nggak bahwa Nabi Muhammad melakukan KDRT kepada istrinya? Pernah baca nggak itu? Eh,
Belum pernah. Mungkin Nanti Kakak bisa ya. kasih referensi. Oke. Kita lihat dulu ini hadis hadis Tirmizi 310 ya. Gak apa-apa ya, kita hadis kita ini ya, kita buka dalil aja ya teman-teman ya. Apa kata Tirmizi 310, minta tolong Mbak Wawa bacakan ya. Silakan Mbak Wawa, dan teman-teman di bawah dicatat ya. Yang Kita lihat dulu sanadnya ya, supaya teman-teman nanti oh itu palsu, ini anyok gitu. ya Kak, kebetulan saya juga ada mata kuliah hadis. Ya, Jadi tahu silakan. yang mana doif. Ini, Mana ini Arabnya dong, Arab ini Kak. kamu bisa bahasa Arab berarti ya? Iya. Oke, nanti langsung diartikan, silakan. Ini saya baca Arabnya ya. Mm-mm. Sanata Tirmizi haddasana Ahmadu benu Mani'ah haddasana Usaimu akhbarona Yunus bin Abaidin. Maaf Kak, saya Rabun jadi ntar bisa saya artinya. Ya udah, berarti artinya aja ya. Oke, silakan. Coba dari atas coba. Nggak apa-apa Mas Wayu. Teman-teman pelan-pelan ya. Mbak Wawa ini kondusif kok ya. Kita yang penting kita membacakan saja. Kita tunjukkan dalilnya yang Mbak Wawa nggak pernah tahu ya. Mungkin dia juga nggak pernah baca. Ya saya membagikan dalil yang saya sudah pernah baca. Silakan Mbak. San Tirmizi 110 telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mali berkata telah menceritakan kepada kami Husaim berkata telah mengabarkan kepada kami Yunus bin Asim Samit. Aku mendengar Abu Zar berkata Rasulullah SAW bersabda, jika seorang laki-laki sholat selain depannya tidak ada pelana atau kedep yang dipasang di atas hewan tunggangan, maka saat akan rusak dengan melintasnya anjing hitam, wanita atau keledai. Maka aku pun bertanya kepada Abu Zar, kenapa harus hitam dan tidak merah atau putih? Ia menjawab, wahai saudaraku, engkau telah bertanya kepadaku dengan sesuatu yang pernah aku tanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anjing hitam adalah setan. Ia berkata dalam bab ini juga dari riwayat dari Abu Sa'id Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari, Abu Hurairah dan Anas. Abu Zar ini derajatnya Hasan Sahih, sebagaimana ahli ilmu berpendapat dengan hadis ini. Mereka berkata saat akan batal dementasnya keledai, wanita dan anjing. Ahmad berkata, aku tidak ragukan lagi bahwa anjing hitam dapat membatalkan sholat, sedangkan keledai dan wanita masih menyisakan keraguan dalam hatiku. Oke, jelas ya. Jadi Iya, Kak. di sini wanita itu setara sama satu anjing, keledai dan setan. Karena anjing hitam tadi kan katanya setan, betul? Itu salah Kak penafsirannya. Enggak, gini. Cuman gara-gara hal memutuskan sholat, jadi wanita itu setara nggak sama tadi binatang dua itu? Betul nggak? Itu tidak betul Kak. Sini coba saya jelaskan lagi, kan saya belajar Kamu tafsir. bacakan saja. Baca hadis. Kenapa sampai disetarakan kan cuman gara-gara Enggak, Kak. 3 faktor. Sebentar. Salah. Gara-gara 3 faktor ini ya sholat laki-laki bisa batal, betul? Iya, tapi Nah, cuman gara-gara sholat ya melintas 3 faktor ini akan batal, betul nggak? mohon maaf Kak, bisa saya jelaskan saja supaya nanti tidak kan tadi Kakak bertanya, jadi saya menjawab kan, begitu Oke. kan Kak? Oke, boleh saya jelaskan nih Kak? Silakan. Oke, jadi jadi penafsiran dari hadis ini maksudnya dia dalam Islam itu Rasulullah itu tidak menyetarakan perempuan dengan binatang. Tapi penafsiran dari ayat ini adalah ketika kamu sholat tidak ada yang boleh lewat di depan karena kan Iya, yang nggak boleh lewat kan 3 faktor ini, betul? Iya. Karena kalau 3 faktor ini lewat, keledai, anjing dan wanita, sholat itu akan batal, betul nggak poinnya di situ? Kak, dengar dulu penjelasanku Kak. Setelah saya menjelaskan Kak, baru Kakak yang bicara. Bisa kan Kak? Jadi saya jelaskan dulu, baru Kakak bisalah bicara begitu. Jadi sampai mana ya? Jadi ketika, astagfirullah, tunggu ya Kak, saya cas dulu. Sambil cas HP ku. 1% Cok. Jadi teman-teman ya, hadis ini kan saya cuma membacakan. Aish. Ya teman-teman.
Ya. Dan bukan cuma hadis ini, nanti ada perkataan Aisyah tentang ya bahwa suaminya sudah menyamakan wanita dengan anjing. Ya. Apakah hadis itu perlu ditafsir? Enggak. Yang perlu ditafsir itu kan Quran. Kan sudah jelas di sini. Tuh lari. Ya. Cuman hal gara-gara sholat. Kalau liwat 3 faktor ini akan batal. Betul Mbak Fren sama Mas Falak. Coba monitor. Ya Bu. Mas Falak. Betul nggak poinnya di sini menceritakan bahwa sholat laki-laki itu akan batal jika yang melintas di depannya itu 1 anjing hitam, 2 wanita dan keledai. Betul nggak? Saya nggak kebaca hadisnya karena apa kecil ya Bu ya. Saya mau Ini loh. apa? Huruf merah ini loh. Sebentar ya. Ini loh huruf merah. Maka sholat akan rusak atau batal dengan melintasnya 1 Ya. kiri bahasa Jawa ya. 2 wanita dan keledai. Poinnya kan ini. Iya. Sholat itu akan batal kalau 3 faktor ini lewat di depannya. Betul nggak? Jadi nggak perlu yang muter-muter ke sana sini. Iya. Ya, dan hadis ini bukan cuma sendiri. Ya, hadis ini diperkuat oleh perkataan istrinya karena ada istrinya di situ. Kita lihat Sahih Bukhari 484 atau 481. Jadi wanita itu setara sama anjing. Ya, ini salah satunya bahwa wanita itu dimuliakan. Jadi disetarakan sama binatang. Bukan saya ngomong ya, Nabi kalian. Apa kata Aisyah? Dicatat ya teman-teman. Apa kata Aisyah tentang wanita itu disamakan sama anjing itu? Sahih Bukhari. Nih, ya. Sudah lihat Falak? Tolong dibacakan. Iya, tapi ya yang saya lihat di sini gambarnya bukan yang gambar besar Bu, gambar yang kecil ya. Apa di handphone sayanya kah? Jadi Oke, saya bacakan saja ya. Soalnya saya minta teman-teman Islam baca supaya nanti saya di framing. Katanya kalau saya bacakan framing. Ya. Bukan layar besar ini Bu ya. Bisa di Layar besar. layar besar ya. Di saya main layar kecil ya. Kenapa ya ini ya? Oke, pelan-pelan ya, teman-teman ya. Jadi surat Tirmizi tadi 310 itu ya, itu korelasinya sama perkataan Aisyah ini. Setelah Muhammad bilang bahwa sholat itu akan batal dengan melintasnya 1 anjing hitam, 2 wanita, 3 keledai. Berarti 3 faktor ini yang membatalkan sholat laki-laki. Betul nggak Pak Fren? Betul. Nah, apa kata Aisyah di sini? Ya, kita ini ada korelasinya. Ya, kita lihat. Ya, Aisyah bilang apa? Kalian yang merah ya. Ya. Tuh, ya. Disebutkan kepada tentang suatu yang dapat memutuskan sholat, anjing, keledai dan wanita. Maka Aisyah ini ya, maka ia pun berkata, kalian telah menyamakan kami dengan keledai dan anjing. Ini bininya nggak terima sebenarnya. Kok kalian mau menyangga sih? Aisyah aja nggak terima, tapi apa boleh buat yang ngomong lakinya? Ya, jadi salah satu kelebihan wanita di dalam Islam itu sama-sama anjing. Ini loh Aisyah nggak terima, benar nggak Pak Fren? Betul. Ya, Aisyah bilang apa? Kalian telah menyampaikan kami dengan keledai dan anjing. Terus kita baca di bawahnya. Demi Allah aku pernah melihat Nabi Shallallahu ya, sedangkan dia berbaring bla bla bla. Jadi nih ya, selesai arah kiblatnya. Nah, setelah dia tahu itu, terus abis itu suaminya sholat. Takut dibilang takut batal. Tuh baca sampai selesai. Makanya dia pergi diam-diam. Ini salah satu keindahan menjadi wanita Islam. Setara sama kiri. Ya. Karena teman-teman Islam tuh nggak pernah baca sih. Katanya saya menghujat. Di mana saya menghujatnya?
Ya, kalau menurut saya sih nggak ada menghujat, itu kan fakta. Makanya justru mereka nggak pernah baca, mereka kepanasan. Ya, makanya setelah saya baca itu nggak mungkin saya ngikutin ajaran ini karena wanita tidak dihargai sama sekali. Sekarang saya tanya Pak Friend, mohon maaf, Anda masih punya ibu? Masih, Ya, ibu adalah surga buat Anda. betul. Seandainya ibu Anda ya direndahkan ya dengan tetangga atau teman Anda, apa yang Anda lakukan? Ya, saya nggak terima. Oke. Ya, dengan tetangga atau teman Anda tidak terima, nggak tahu itu ada yang bilang bawa golok apa. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana ibu surga Anda itu direndahkan oleh junjungan dan Nabi Anda, disamakan dengan anjing? Kalau sama teman kalian nggak terima, tapi saya kembalikan di dalil ini, bagaimana yang merendahkan ibu atau surga kalian itu, baginda kalian, terima nggak kalian? Ayo, Terima. saya mau lihat Persoalan kan ini. apakah kalian masih mau bela ibu atau kalian jadi anak durhaka? Tetap membela ibu. Nah, ya, Bu, ya, ya. Memang di sini kan aku berbaring di atas tikar antara beliau dan arah kiblatnya ya. betul. Dia lagi sholat ini. Ya, Siti Aisyah itu menghalangi arah kiblatnya, berarti ada berada di depan Rasulullah sedang sholat ya Bu ya. Nah, tapi kalau misalnya di sini sih seandainya nih Bu ya, kalau misalnya memang bukan Aisyah atau mungkin anaknya yang nama Ibrahim pun pasti akan diperkatakan sama Bu ya. Artinya janganlah kamu seperti keledai anjing yang menghalangi aku sholat antara aku dengan kiblat. Kita lihat sini, gini Mas Falak. Ya, ya. Kejadian yang sudah dia bilang gitu kan, setelah itu kan suaminya sholat lagi, ya kan? Nah, begitu dia tahu bahwa wanita itu setelah dia cepet-cepet pergi. Karena dia tahu bahwa lakinya bilang ya sholatnya itu akan batal kalau ada di depannya ada wanita, ada anjing, ada keledai. Makanya dengan kata-kata tadi suaminya, begitu sholat lagi dia sadar loh suamiku lagi sholat, cepet-cepet dia apa nih? Pergi pelan-pelan kan? Ya. Supaya dia nggak dikatain kayak anjing lagi. Paham ya? Ya, maksud Ini saya kan setelah seandainya- kejadian itu, makanya dia waktu sholat lagi dia baru sadar, oh, wah suamiku lagi sholat lagi nih, kayaknya begitu ya, sekitar begitulah ya. Makanya cepet-cepet dia pergi, karena dia sadar bahwa oh ya ada di depannya, lagi tidur di depannya suaminya lagi sholat. Iya, maksud saya kalau misalnya memang yang tidur itu pun Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah pun akan berkata seperti itu juga gitu Bu. Oh nggak tahu, itu kan menurut Anda. Iya, iya. Kalau saya berdasarkan yang tertulis, karena Muhammad sendiri dari mulutnya Muhammad ya, sholat laki-laki itu akan batal jika satu ya, yang melintas itu ya anjing, wanita, dan keledai. Dan anjing hitam itu setara sama setan, berarti wanita itu juga disamakan sama disejajarkan, disetarakan sama setan. Hai Kak, izin Iya. tadi mohon maaf ya, tadi HP ku 1%, jadi segera aku cas.